Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ahmad Lukman Nugraha dan teman-teman yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Ilahi Robbi dan tak lupa kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia dan rekan saya Rosmiati Sukma Ayu. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Untuk itu, silakan kepada Teh Rosmiati untuk membahas terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Terima kasih kepada Teh Lia yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk menjelaskan materi yang pertama. Saya akan memaparkan materi terkait menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang bersifat kolektif dan memiliki cita-cita tertentu untuk menjamin keadilan dan kebenaran bagi seluruh rakyat. Menurut Muhammad Hatta, bahwa demokrasi Indonesia sudah memiliki akar yang kuat dalam budaya rakyat dan tidak dapat dilenyapkan secara permanen. Demokrasi bisa saja tertindas akibat kesalahan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Namun, setelah mengalami masa sulit, demokrasi akan muncul kembali dengan memiliki pemahaman yang lebih baik. Di sini ada 3 sumber yang membantu memperkuat cita-cita untuk demokrasi dalam jiwa bangsa Indonesia. Yang pertama, tradisi kolektisme dalam bentuk permusyawaratan desa. Yang kedua, ajaran yang menuntut kebenaran, keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Yang ketiga, sosialis barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan Indonesia karena dasar-dasar kemanusiaan yang ditekankan dan menjadi tujuannya. Selanjutnya, nilai-nilai demokrasi sudah ada sejak lama dalam budaya Nusantara. Pertama, paham kedaulatan rakyat sudah muncul sejak abad 54 sampai 55, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh keadilan dan kepatutan. Dalam tradisi Minangkabau, raja sejati ditentukan oleh logika dan keadilan. Tradisi demokrasi asli Nusantara bertahan sekalipun dalam masa kekuasaan Raja Feodal karena tanah sebagai faktor produksi penting dimiliki oleh bersama masyarakat desa dan setiap orang harus menyetujui penggunaannya. Hal ini memicu tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama yang kemudian merambat ke bidang-bidang lain termasuk hal politik. Selanjutnya, sumber ajaran menuntut keadilan dan persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Dalam ajaran ini, setiap individu memiliki hak yang sama dalam masyarakat, harus saling menghormati satu sama lain. Ajaran ini membantu memperkuat cita-cita demokrasi dalam jiwa bangsa Indonesia. Kemudian ada paham sosialis barat. Dalam paham sosialis barat memiliki dasar kemanusiaan dan merupakan tujuan yang harus dicapai karena paham ini akan memperkuat cita-citanya. Demokrasi di Indonesia memiliki sumber historis, sosiologis, dan politik yang bersumber dari Pancasila. Menurut Muhammad Hatta, demokrasi Indonesia bersifat kolektivitas dan sudah berkembang sejak lama dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Namun, demokrasi juga bisa tertindas karena kesalahannya sendiri.
Tetapi setelah mengalami cobaan yang pahit, demokrasi akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Nilai-nilai demokrasi sudah ada sejak lama dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa seperti paham kedaulatan rakyat dan tradisi demokrasi asli Nusantara yang tumbuh sejak lama dan bertahan hingga sekarang menjadi bukti bahwa demokrasi memiliki sumber yang kuat dalam masyarakat Indonesia. Adat hidup gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama dan pemilikan tanah oleh masyarakat desa, mendorong demokrasi dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Dalam budaya Minangkabau misalnya, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan, dan raja sejati adalah alur dan patut. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia memiliki sumber yang kuat dalam membangun dan menghidupkan demokrasi di Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi seperti kedaulatan rakyat, keadilan, dan persaudaraan antar manusia. Oleh karena itu, Pancasila memegang peran penting dalam membentuk dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Baik, terima kasih Telia yang telah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.